Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Untuk mencegah Tama Renza curiga dan meragukannya, Roni Suteja juga menelepon Tama Renza dengan hormat. Di telepon, dia berkata dengan hormat, "Tuan Tama Renza, aku ada kabar buruk. Ayahku baru saja meneleponku. Dia memberitahu bahwa kakek sepertinya ada sedikit masalah dengan kondisi kesehatannya. Jadi aku harus buru-buru kembali ke Jakarta secepatnya. Aku mungkin akan meninggalkan Tokyo besok pagi." Tama mendengar itu berusaha pura-pura terkejut dan bertanya, "Roni, ada apa dengan kakekmu? Apakah ini masalah serius? Bagaimana keadaan kakekmu?" Roni Suteja lalu buru-buru berkata, "Tuan Tama, jangan khawatir, ayahku berkata tidak ada yang serius, tetapi pikirannya tampaknya sedikit tidak sadar, jadi aku harus bergegas kembali untuk melihatnya." Saat dia mengatakan itu, dia berkata dengan beberapa permohonan, "Tuan Tama Renza, aku harus meninggalkan Tokyo untuk sementara waktu. Aku hanya dapat meminta Anda untuk menemukan Linda Suteja secepatnya. Tolong lakukan yang terbaik untuk menemukannya dan bawa dia kembali ke Jakarta. Aku mewakili keluargaku, mengucapkan terima kasih." Tama lalu mendengus dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik. Kemungkinan terbaiknya adalah aku akan bisa membawa Linda kembali ke Jakarta dalam beberapa hari." Roni Suteja di ujung telepon mencibir ketika dia mendengar ini. Linda Suteja telah hilang selama lebih dari 24 jam. Bahkan jika dia tidak meninggal dalam kecelakaan mobil, dia ada di gunung itu. Aku kira tidak ada cara baginya untuk bertahan hidup di hutan tua setelah sekian lama. Selain itu, pegunungan dalam di Kabupaten Nishitama tidak dapat diakses, dan ada banyak hewan liar. Mungkin tubuhnya sekarang dimakan oleh burung atau binatang di pegunungan dan hanya tinggal tulangnya saja. Apakah dia ingin membawanya kembali ke Jakarta? Apakah ini semua hanya khayalannya saja? Entahlah. Namun, meskipun dia berpikir demikian dalam hatinya, Roni Suteja masih berkata dengan sangat tulus, "Tuan Tama, terima kasih banyak." Kemudian Tama berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan terlalu sopan, ini terlalu dini untuk mengucapkan terima kasih. Istirahatlah yang baik, kembalilah besok pagi, dan bantu Tuan Libertus dengan baik." Setelah menutup telepon, Tama menghapus senyum mengejek dari sudut mulutnya. Bramasta Suteja dan Roni Suteja putranya pasti merasa sangat bangga sekarang. Mereka pasti merasa bahwa Linda memiliki kemungkinan besar untuk meninggal, dan Tuan Libertus tua sendiri telah menjadi penyandang penyakit Alzheimer, dan sekarang seluruh keluarga Libertus telah menjadi milik mereka. Oke, biarkan mereka bangga. Setelah Roni Suteja pergi dari Tokyo bersama kekasihnya dan kembali ke Jakarta dengan tenang, Tama akan kembali ke Jakarta secara diam-diam bersama Linda. Pada saat itu, mereka yang mengira bahwa Tuan Libertus tua, yang telah menjadi Alzheimer, juga akan mengungkapkan penyamarannya, berinteraksi dengan mereka di dalam dan di luar, dan memberi mereka pukulan yang fatal. Saat sedang memikirkan itu, Nanako berlari, mengetuk pintu geser Tama yang setengah terbuka, menjulurkan kepalanya ke dalam dan tersenyum manis, dan berkata, "Tama, Nona Linda sudah bangun." Tama Renza lalu tersenyum dan berkata, "Dia tidur sepanjang hari dan akhirnya bangun juga." Nanako tersenyum dan berkata, "Dia kelelahan tadi malam, dan setelah berjalan di pegunungan begitu lama, dia pasti kelelahan."
Itu normal untuk tidur lebih lama. Kemudian, dia berkata, ngomong-ngomong, Tama, aku sudah mengatur agar Nona Linda untuk pergi ke pemandian air panas untuk menghilangkan rasa lelah. Ayahku juga meminta seseorang untuk mengirim tuna sirip biru yang baru ditangkap, dan anggota keluarga menyiapkan 2 botol Yamazaki 50. Nanti malam, aku akan mengundangmu dan Nona Linda Suteja untuk makan sashimi dan sushi. Tuna sirip biru adalah ikan termahal, kualitasnya sangat bagus. 1 potong bernilai 10 juta, dan 1 kilogram berikutnya lebih dari 1 juta rupiah. Dan ini bukan harga eceran pasar, ini harga lelang paket ikan utuh. Dalam 2 tahun terakhir, seorang bos besar Jepang membeli tuna sirip biru seberat 278 kg dengan harga penuh 3,1 juta dolar Amerika dan harga rata-rata per kilogram adalah 11.000 dolar Amerika. Dan jika tuna sirip biru berkualitas ini dikirim ke restoran-restoran ternama, harganya akan berubah beberapa kali lebih tinggi. Makan tuna sirip biru paling mahal hanya ada di toko-toko paling mewah. Harga ikan ini bahkan lebih mahal dari emas. Sedangkan untuk whisky Yamazaki 50 tahun, itu adalah whisky teratas dari harta nasional Jepang, dengan 1 botol lebih dari 30 juta. Ito Yuhiko menggunakan bahan-bahan dan minuman mahal untuk mengadakan perjamuan. Ini cukup untuk melihat betapa dia menghargai Tama Renza. Malam hari di Tokyo, ketika Tama datang ke restoran, Ito Yuhiko sudah lama menunggu di sini. Saat ini, seekor tuna sirip biru besar ditempatkan di tengah meja makan kayu besar. Tubuh tuna sirip biru ini dilapisi es batu yang terbuat dari air murni yang dibekukan. Seorang koki memegang pisau sashimi yang berdiri di sampingnya. Setelah makanan dibuka, ia akan langsung memotong bagian-bagian berbeda dari tuna sirip biru untuk dinikmati para tamu. Melihat kedatangan Tama Renza, Ito Yuhiko buru-buru berkata dengan antusias, "Tuan Tama, silakan duduk." "Tuan Tama, semoga Anda memiliki keberuntungan hari ini. Ini adalah tuna sirip biru yang dibawa oleh perahu nelayan 1 jam yang lalu. Ini adalah kualitas terbaik di Tokyo tahun ini." Tama lalu tersenyum tipis dan berkata dengan serius, "Tuan Ito Yuhiko, jangan terlalu sopan. Faktanya, aku tidak memiliki banyak permintaan untuk makanan. Kamu tidak perlu menghabiskan terlalu banyak uang hanya untuk ini." Ito Yubiko berkata dengan sangat serius, "Tuan, kamu adalah tamu terhormat dari keluarga kita. Ini juga ada anggur terbaik secara alami digunakan untuk menjamu tamu terhormat kita." Lalu, dia bertanya pada Nanako, "Nanako, Nona Linda belum datang?" Nanako tersenyum dan berkata, "Nona Linda Suteja saat ini sedang berada di pemandian air panas. Aku telah memerintahkan untuk membawanya setelah dia menyelesaikan pemandian air panas." "Oh, oke." Ito Yuhiko mengangguk ringan dan tersenyum. "Kalau begitu kita akan menunggu Nona Linda Suteja datang." Tama teringat sesuatu saat ini dan bertanya pada Ito Yuhiko, "Ngomong-ngomong, Pak Ito, aku ingin menanyakan sesuatu." Ito Yuhiko buru-buru berkata, "Tuan, kamu tidak harus begitu sopan, tanyakan saja apakah kamu butuh sesuatu atau apapun." Tama mengangguk dan bertanya, "Jika aku ingin meninggalkan Jepang dengan tenang tanpa diketahui pemerintah, apakah kamu cara untuk itu?" Ito Yuhiko berpikir sejenak dan berkata, "Jika kamu tidak ingin diperiksa oleh bea cukai, kamu hanya dapat menggunakan jalan penyelundupan." Tama bertanya lagi, "Apakah aman untuk menyelundup? Apakah itu layak?" Ito Yuhiko menjelaskan, pada dasarnya hanya ada satu cara untuk menyelundupkan dari laut dengan perahu, terutama negara kepulauan seperti Jepang yang tidak berbatasan dengan negara manapun. Jika kamu ingin pergi diam-diam, hanya ada 2 jalan, laut dan langit. Kontrol pesawat sangat ketat dan pada dasarnya tidak ada ruang lengah, jadi satu-satunya pilihan adalah pergi melalui laut. Dengan itu, Ito Yuhiko berkata lagi, "Jepang memiliki garis pantai yang panjang dan perkapalan relatif berkembang.
Ada terlalu banyak kapal yang datang dan pergi. Tidak sulit untuk menyelundupkan melalui laut. Tama mendengar ini dan berkata kepadanya, "Tuan Ito Yuhiko, tolong bantu aku menyiapkan perahu. Aku ingin membawa Linda kembali ke Indonesia." Menyelundupkan untuk kembali ke Indonesia? Ito berkata dengan bingung, "Tuan Tama, jika kamu ingin menyelundupkan diri untuk kembali ke negaramu, kamu tidak hanya harus menyembunyikan diri dari keamanan di Jepang, tetapi juga menyembunyikan dari keamanan di negaramu. Ini agak terlalu sulit." "Tidak masalah," Tama berkata dengan serius, "Jakarta bisa menyelesaikannya. Aku akan membiarkan orang mempersiapkan segalanya, terutama karena aku tidak punya siapa-siapa di Jepang. Satu-satunya teman yang bisa aku mintai bantuan hanyalah kamu. Aku tidak tahu apakah kamu bisa mendapatkan perahu untukku dan membiarkan Linda dan aku meninggalkan Jepang dengan sembunyi-sembunyi menggunakan perahu?" Sekian dulu ya cerita kali ini. Kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe. Kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye bye.